Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabnarianti. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam. Sebelumnya, sebaiknya kalian menonton video ini sampai selesai, karena di dalam video ini akan ada informasi yang insya Allah akan berguna untuk kalian. Baiklah, di video ini saya akan membahas tentang model pembelajaran problem solving. Apa itu dan bagaimana model pembelajaran problem solving? Saksikan dan simak videonya. Pengertian problem solving. Secara bahasa, problem solving berasal dari dua kata, yaitu problem dan solve. Makna bahasa dari problem yaitu pertanyaan yang butuh jawaban atau jalan keluar. Sedangkan solve dapat diartikan memecahkan atau mencari jawaban dari suatu masalah. Problem solving adalah suatu cara berpikir secara ilmiah untuk mencari pemecahan suatu masalah dan suatu pendekatan pengajaran yang menghadapkan peserta didik pada permasalahan agar peserta didik belajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan permasalahan, serta memperoleh jawaban dengan memecahkan masalahnya. Model pembelajaran problem solving adalah cara mengajar yang dilakukan dengan cara melatih para murid menghadapi berbagai masalah untuk dipecahkan sendiri, berkelompok, atau secara bersama-sama. Selanjutnya, langkah-langkah problem solving. Yang pertama, adanya masalah yang jelas untuk dipecahkan. Maksudnya, masalah ini harus tumbuh dari siswa atau ditentukan oleh guru sesuai dengan taraf kemampuannya. Yang kedua, mencari data atau keterangan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Misalnya dengan jalan membaca buku-buku, meneliti, bertanya, berdiskusi, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, menetapkan jawaban sementara dari masalah tersebut, yaitu dugaan jawaban ini tentu saja didasarkan kepada data yang telah diperoleh pada langkah kedua di atas. Yang keempat, menguji kebenaran jawaban sementara tersebut. Di sini siswa harus berusaha memecahkan masalah sehingga betul-betul yakin bahwa jawaban tersebut betul-betul cocok, apakah sesuai dengan jawaban sementara atau sama sekali tidak sesuai. Kemudian yang terakhir, kelima, menarik kesimpulan. Artinya siswa harus sampai kepada kesimpulan terakhir tentang jawaban dari masalah yang ada. Kemudian dikonfirmasi dengan guru. Selanjutnya, media atau pendukung yang diperlukan dalam model pembelajaran problem solving. Sebenarnya banyak media yang diperlukan, cuman hanya beberapa saja yang saya cantumkan di sini. Yang pertama bisa dengan mengamati gambar atau objek secara langsung, yang kedua melewati video, yang ketiga menggunakan audio, yang keempat membaca teks materi, misalnya dari buku pelajaran, kamus, media massa, atau serangkaian data statistik. Yang kelima menggunakan internet, dan yang keenam menggunakan alat peraga yang disediakan dari guru. Next, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan problem solving. Di antara kelebihannya adalah melatih siswa untuk merangkai atau membuat suatu penemuan, melatih siswa untuk berpikir dan bertindak kreatif, melatih siswa untuk belajar, mengidentifikasi atau mencari, menemukan, mengumpulkan, dan melakukan penyelidikan terhadap data informasi. Selanjutnya, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat. Kemudian, dapat melatih dan membiasakan para siswa untuk menghadapi dan memecahkan masalah secara terampil. Dan yang terakhir, untuk melatih siswa menafsirkan dan mengevaluasi hasil pengamatan. Selanjutnya,
kekurangan dari model pembelajaran problem solving. Yang pertama, guru harus lebih kreatif menentukan suatu masalah yang tingkat kesulitannya sesuai dengan tingkat atau taraf berpikir siswa. Yang kedua, sering memerlukan waktu yang cukup banyak. Yang ketiga, merupakan kesulitan tersendiri bagi siswa yang memerlukan berbagai sumber materi ajar. Maksudnya, mengubah kebiasaan siswa yang biasanya belajar dengan mendengarkan atau menerima informasi dari guru menjadi belajar dengan banyak berpikir memecahkan permasalahan sendiri atau kelompok. Yang kadang-kadang ini menjadi kesulitan tersendiri bagi siswa. Kemudian yang keempat, bisa membuat pelajaran tertinggal sebab satu atau dua masalah yang sulit dipecahkan akan memakan waktu yang banyak. Kemudian yang terakhir, yang kelima, tidak efektif jika terdapat beberapa siswa yang fasib. Baiklah, sampai di sini saja video kali ini. Jika terdapat kesalahan kata atau bahasa yang saya gunakan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sabnarianti. Saya dari fakultas udah sini loh. Astagfirullahaladzim. Saya kali ini jika terdapat salah kata